Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para habaib yang saya cintai, para alim ulama, para kiai, para asatiz, semoga pertemuan ini menjadi majlis ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan majlis ini menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini yang dibahas tahajud, atau istilah lain rahasia malam, salat malam. Memang ibadah tahajud adalah ibadah hamba-hamba Allah yang salih-salihah. Karena orang-orang yang mencintai tahajud, mencintai salat malam, mencintai ibadah malam, apalagi mencintai witir, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha witr, yuhibbul witr, fa'autiru." Allah cinta witir. Allah Subhanahu wa taala maha witir dan jagalah witir. Oleh karena itu jamaah sekalian, tekad dan semangat untuk salat tahajud pertama mulai dari keistiqomahan kita di salat yang wajib. Kalau kita malas, khususnya bagi laki-laki melaksanakan salat berjamaah 5 waktu, susah terlaksana salat tahajud. Oleh karena itu, jangan kita mengutamakan yang sunnah dan tinggalkan yang wajib. Masalah kewajiban itu lebih diutamakan. Bahkan kalau kita menjaga hanya yang wajib dan tidak melaksanakan sunnah-sunnah, bisa saja menjadi jaminan untuk masuk surga. Apalagi kalau menambah salat sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat di dalam Al-Quran menerangkan keutamaan dan fadilahnya dari salat malam. Di antaranya orang yang bisa melatih diri untuk menjadi hamba yang ikhlas, rahasianya di salat malam. Makanya disebut orang yang paling ikhlas yang menjaga salat malam. Apalagi kalau dirahasiakan. Artinya kalau sudah Allah berikan karunia kemampuan untuk melaksanakan salat malam, jangan cerita. Jangan cerita ke orang lain. Malam itu, malam kemarin, alhamdulillah saya bisa tahajud. Alhamdulillah sampai kaki saya bangkak. Kalau orang bertanya salat malam, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa istiqamah. Itu aja cukup. Tidak usah cerita terlalu dalam apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati di dalam salat malam. Rahasia kedua, ketika kita salat malam, itu semua bacaan kita, doa kita, amalan yang kita laksanakan di salat malam itu, di dalam salat maupun di luar salat, ini sangat berkesan untuk hati kita dan untuk jiwa kita. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sebagaimana firman Allah di suratul Muzammil ayat 6. Sesungguhnya ibadah di malam hari, salat di malam hari, bacaan Quran di malam hari, apapun ibadahnya, itu termasuk sangat berkesan untuk hati kita dan untuk jiwa kita. Bahkan salah satu yang selama ini kami memimpin hafalan Al-Quran, salah satu cara mudah menghafal Al-Quran adalah tengah malam. Karena Allah sudah menjamin berkesan. Artinya akan tersimpan. Bahkan pengalaman saya, ayat yang dihafal di tengah malam tidak akan dilupakan selama-lamanya. Beda sama menghafal ayat di waktu-waktu lain. Waktu yang tepat, tengah malam, sebelum subuh, dan pas sesudah salat subuh.
Dan juga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang suka salat malam. Allah bangga terhadap hamba-hamba yang bangun di tengah malam. Malaikat yang begitu melihat cahaya orang yang salat malam, tumbus cahaya dari rumahnya sampai ke langit. Artinya orang yang suka salat malam, ahli langit bisa kenal dia. Dari mana bisa kenal? Dia bisa kenal dengan cahaya salat malam yang bisa tumbus ke langit. Bahkan Allah bangga terhadap malaikatnya. Lihatlah ini hambaku. Buat apa dia bangun? Hanya untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah anda tidak mau merasa bangga? Sebagaimana Allah juga merasa bangga terhadap kita ketika kita salat malam. Allah memuji orang-orang muttaqin. Salah satu sifat orang muttaqin yang mereka sedikit tidur malam dan banyak salat dan ibadah. Bahkan ulama menjelaskan orang yang paling jujur dalam kehidupannya, ikhlas dalam ibadahnya, dan juga mendapat ilmu yang berkah karena mereka tahajud. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah membedakan orang yang berilmu maupun yang tidak berilmu, kuncinya di tahajud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا صدق الله العظيم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Man shalla al-'isha'a fi jama'ah fa ka'annama qama nisfa al-lail." وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ. Barang siapa yang salat Isya berjamaah dapat pahala seperti salat tahajud separuh malam. Kemudian barang siapa mengikuti salat subuh berjamaah dapat pahala sepanjang malam. Kalau dengan salat wajib Isya dan subuh kita bisa mendapatkan seperti pahala orang tahajud sepanjang malam. Bagaimana kalau kita bisa istiqamah yang wajib, ditambah lagi tahajud, ditambah lagi sunnah qabliyah ba'diyah dan sunnah-sunnah yang lain. Subhanallah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala memberikan luang untuk beramal salih. Dan amalan salih itu sungguh tidak berat. Tapi mengapa tahajud itu sendiri dibiasakan di tengah malam supaya bisa terlihat bedanya orang-orang yang sungguh ikhlas sama yang malas-malasan. Karena memang berat tinggalkan enak tidur, nyaman tidur, apalagi kalau pakai AC atau lagi kedinginan atau di samping istri, kita merasa memang berat. Disitulah kelebihan yang akan terlihat seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tahajud ini memiliki keistimewaan tersendiri. Tidak akan mudah melaksanakan tahajud kecuali benar-benar orang yang cinta beribadah kepada Allah, bukan hanya melaksanakan ibadah sebagaimana hal rutin, tapi ada rasa cinta. Dia ingin bangkit malam hari. Bahkan salah satu kekuatan umat Islam dan bangkitnya umat Islam adalah salat malam. Di masa Salahuddin Al-Ayyubi, ketika beliau ingin membebaskan Masjidul Aqsa dari Yahudi,
dan beliau bawa basukannya. Di sebelum masuk ke area masjid, cukup beberapa jauh, mereka perinap malam hari di Palestina. Dan tujuannya paginya menuju ke Masjidul Aqsa untuk melawan musuh-musuhnya, untuk membebaskan, menyucikan Masjidul Aqsa dan dikembalikan di tangan umat Islam. Ternyata apa yang dia lihat menjadi sebab kekuatan mereka untuk menang melawan musuhnya di area Masjidul Aqsa di saat itu. Beliau bangun malam hari dan melihat basukan-basukannya di tengah malam salat tahajud. Apa kata beliau? Bihaulai nantasir. Dengan mereka ini akan kami mendapatkan kemenangan yang besar. Sekarang sering kita melihat pemutih muka. Orang sering cari obat, krim atau apa supaya katanya cerah mukanya, bersih mukanya. Saya kasih obatnya. Wudu sama tahajud. Nurun fil wajhi wa nurun fil qalbi. Kata ulama, tahajud itu cahaya kalbu dan cahaya wajah. Itu alami, tidak perlu pakai pemutih dan obat-obatan macam-macam. Bahkan ulama menjelaskan orang yang paling jujur dalam kehidupannya, ikhlas dalam ibadahnya, dan juga mendapat ilmu yang berkah karena mereka tahajud. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah membedakan orang yang berilmu maupun yang tidak berilmu, kuncinya di tahajud. Sebagaimana di surah Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Ini pelajaran dan peringatan bagi orang yang cerdas, yang sehat akalnya, yang bisa mengetahui mana yang baik. Disitulah kelebihan salat malam. Bahkan kalau orang proses belajar ilmu dan dia menghadapi kesulitan untuk menemukan ilmunya atau membuka satu persoalan dalam ilmu atau fikih, kuncinya di salat malam. Dikaruniakan oleh Allah ilmu yang tidak pernah diduga, yang tidak pernah dihitung, yang tidak pernah diperjuangkan, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di sepertiga terakhir, Allah sendiri memanggil, mana hamba-hambaku yang ingin diampuni dosanya? Mana hamba-hambaku yang bertaubat? Mana hamba-hambaku yang beristighfar? Mana hamba-hambaku yang berdoa? Allah di tengah malam memanggil kita. Apa yang kita jawab? Malu enggak? Tahajud jamaah sekalian bukan kebiasaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu perintah Allah kepada Nabi dan kepada orang-orang beriman. Sebagaimana di suratul Muzammil ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifah. وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله
وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Luar biasa malam hari bagi seorang hamba yang ingin benar-benar membersihkan batinnya, hatinya dan ingin selamat dunia dan akhirat. Jamaah sekalian, salah satu ibadah yang dicintai Allah di malam hari adalah beristighfar. Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hamba yang beristighfar. Kata ulama, kalau Allah puji sebuah amalan, berarti amalan itu sangat tinggi di sisi Allah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan di beberapa banyak ayat. Di surat Al-Dhariyat, di surat Ali Imran. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Mereka yang cinta istighfar di waktu sahur. Waktu sahur diperkirakan 30-20 minit sebelum azan subuh. Ada riwayat yang menyebutkan waktu sahur sebatas waktu membaca 50 ayat. Diperkirakan baca 50 ayat kira-kira berapa lama? 1 jam? 50 menit? 30 menit? Tergantung beda-beda. Tapi kita bicara standar 1 jam. 50 ayat Al-Quran kita baca dengan khusyuk rutin. InsyaAllah kira-kira 1 jam. Berarti 1 jam itu sebelum subuh kita hanya sibuk untuk melaksanakan ibadah istighfar. Mengapa ibadah istighfar di waktu sahur? Karena ibadah itu dipuji oleh Allah, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi saat kita beristighfar, bisa kita fikirkan dan menhadirkan dosa-dosa kita. Nabi Yaqub alaihi salam ketika beliau menghadapi sebuah masalah, kehilangan anaknya tercinta tersayang Nabi Yusuf. Alasan beritanya mereka ketika bermain-main meninggalkan Nabi Yusuf. Nabi Yaqub alaihi salam menjawab apa? Hanya ingin menyampaikan sesuatu pesan. Dan ulama tafsir menjelaskan mengapa Nabi Yaqub alaihi salam tidak menegur mereka, tidak marah terhadap mereka, tapi beliau menyampaikan, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Aku hanya bermunajat, curhat, mengeluh saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yaqub dijelaskan dalam tafsir menunda menyampaikan hajat itu kepada Allah di tengah malam. Karena beliau tahu di akhir malam, sepertiga malam adalah waktu yang sangat berkah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala di setiap tengah malam terakhir, sepertiga terakhir, memanggil hamba-hambanya. Man yastaghfiruni aghfir lah. Man yad'uni astajib lah, man yastahdini ahdih. Allah subhanahu wa ta'ala di sepertiga terakhir, Allah sendiri memanggil, mana hamba-hambaku yang ingin diampuni dosanya, mana hamba-hambaku yang bertaubat, mana hamba-hambaku yang beristighfar, mana hamba-hambaku yang berdoa. Allah di tengah malam memanggil kita. Apa yang kita jawab? Malu enggak? Kalau Bapak Presiden sepertiga malam membuka pintu istana,
mengundang rakyatnya yang punya hajat, datang jam 3. Sampai jam 4 nanti akan tutup. Kira-kira ramai enggak? Semua, apalagi yang diundang oleh Raja Arab atau orang yang terkaya. Karena kita sudah meyakini kekayaan ada di tangan seorang itu, pasti akan membantu hajat kita. Allah yang maha kaya, Allah yang maha raja, membuka pintu seluas-luasnya. Bahkan memanggil kita dengan kata, Ya ibadi, mana hamba-hambaku.